Saya akan tutup rapat-rapat. Kalau seandainya dimaling pun perlu ekstra keras untuk membongkar batangan emas saya. Iya, makanya sih. Ya, Pak Novel. Ya. Ini pembahasan kali kita keempat ya, untuk keempat kalinya ya. Keempat. Ya, ini ada perlu nih, kayaknya penting disampaikan ya Pak Novel ya. Ini menurut Pak Novel sendiri nih, apa sih yang penting di dunia ini, yang mahal di dunia ini, menurut Pak Berharga Novel, gitu. yang berharga sekali di dunia ini, menurut Pak Novel? Kalau menurut saya yang paling berharga itu jelas adalah waktu, Mas. Waktu. Waktu itu kenapa saya pilih waktu yang paling berharga? Karena kalau kita punya pembanding ya, misalnya dibandingkan dari misalnya waktu kita bandingkan dengan materi misalnya, yang paling gampang kan dengan materi ya. Maka kalau materi itu kan sekiranya kita saat ini merasa ada kerugian atau loss atau apa, tapi di kesempatan berikutnya ke depannya itu bisa jadi kita masih ada kesempatan untuk profit lagi gitu kan, untuk ada keuntungan lagi, meraih keuntungan kembali gitu, untuk menutupi loss kita yang udah kemarin. Nah begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau waktu, Mas Nopri saat ini sekarang jam berapa? Jam 2 misalnya, jam 2 siang. Bisa nggak membalikkan waktu ke jam 1 lagi? Oh, tentu tidak bisa. Nah, bisa nggak membalikan waktu ke tadi pagi misalnya gitu, atau kemarin? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya. Makanya jadi sesuatu yang tidak bisa kita putar balikan kembali, menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Karena mahal, Mas Nopri, karena itu sangat berharga dan mahal sekali, makanya diperlukan sebuah manajemen khusus untuk memanage waktu tersebut. Ya, diperlukan sebuah manajemen khusus. Apa yang perlu kita lakukan untuk memanajemen waktu tersebut? Jelas, kita harus menggunakan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas dalam kehidupan kita apa? Ya apapun. Misalnya kita memprioritaskan ibadah, jelas ibadah adalah nomor satu. Nomor satu Pak. Nomor satu. Waktunya sholat ya sholat. Sholat. Ya kan? Ya. Waktunya untuk ngaji ya ngaji dan sebagainya. Jumatan gitu ya. Nah, sama juga misalnya hal-hal yang lain, misalnya dalam hal pekerjaan. Dalam kita bekerja 8-10 jam kita bekerja, itu apa aja sih yang harus kita lakukan selama itu gitu. Semua pekerjaan yang kita kerjakan itu penting, tapi kita perlu prioritaskan dulu. Mana yang prioritas prioritaskan dulu mana yang paling penting sampai dengan yang penting sampai yang sangat tidak penting. Bahkan mungkin ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, tapi ada hal yang mungkin bisa kita delegasikan ke orang lain. Ya kan? Sehingga sampai dengan 8, 9, 10 jam kita bekerja, itu semuanya selesai. Kan semuanya selesai. Waktu terus berjalan, tidak bisa diputar balik, tapi pekerjaan selesai semua. Nah, bagaimana caranya? Perlu sebuah manajemen. Perlu sebuah pengaturan waktu. Ya. Manajemen waktu pun ada manajemennya, harus ada manajemennya. Harus diatur. Ya, kalau manajemen mungkin bahasanya bahasa ini ya pengaturan waktu lah. Pengaturan waktu. Jadi waktu itu perlu diatur supaya waktu yang ada segitu pekerjaan semaksimal mungkin selesai. Kalaupun tidak selesai, setidaknya kita tahu bahwa batasannya sampai dengan waktu sudah habis, itu kita sudah mencapai berapa persen dari total yang harus kita kerjakan. Ya, gitu. Jadi waktu itu benar-benar sangat mahal, berharga, dan tolonglah bijaksanalah dalam memanfaatkan waktu. Karena dengan bijaksana memanfaatkan waktu, maka kita akan menghargai waktu. Dengan kita menghargai waktu, maka kita akan mengisi waktu kita itu dengan hal-hal yang bagus, yang positif. Dan dari semua yang udah kita kerjakan hal positif, itu nanti akan berimpact kembali juga dengan diri kita sendiri. Kembali ke kita, sehingga hasil yang akan kita raih ke depannya pun itu pasti juga tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita tadi kerjakan di waktu yang sudah kita miliki tadi. Betul. Itu doang sih, Mas. Jadi ya simple sih. Apa yang paling berharga? Jelas waktu. Jelas. Ya. Isinya apa? Jelas harus diisi dengan hal-hal yang berharga juga. Karena ini adalah kita ngomongin hal yang berharga. Isinya harus harga. Mas Nopri punya Mas batangan misalnya, berharga nggak? Amin. Berharga banget Pak. Pasti Mas Nopri nggak mungkin orangnya sembarangan ya. Betul. Nggak mungkin. Tentunya saya simpan di brankas yang paling
besar. Ya kalau emasnya banyak mungkin berangkasnya besar. Ya. Artinya minimal berangkasnya harus berangkas yang safety banget. Safety banget. Kuat dari api, Betul. kalau banjir atau apa tidak, airnya tidak masuk gitu kan. Terus juga tidak bisa digondol maling gitu ya. Ya kan kalaupun ditanam di tembok atau ditanam di ini kan, ditempel gitu kan. Nah, jadi harus safety kan, karena kita ngerasa bahwa emas itu berharga. Tapi waktu lebih berharga, Mas. Waktu lebih berharga. Jadi karena ini adalah suatu hal yang berharga, maka kita isi harus dengan yang berharga juga. Jadi Yang waktu bagus-bagus berharga diisi dengan hal yang berharga. Berharga juga. Nah, dengan isi yang hal yang berharga, maka nanti impact-nya akan ke kita dan menghasilkan hal-hal yang berharga juga untuk kita, yang bervalue, yang bernilai dan segala macamnya untuk kita. Itu, Mas. Jadi posisinya adalah semuanya sih sama sih. Kembali ke kita juga, bagaimana kita mengisi hal yang berharga ini ada waktu untuk diisi dengan hal-hal yang berharga. Ya kalau misalnya saat ini kita lebih banyak menyakiti orang, lebih banyak ngomongin orang atau apa gitu ya. Ya, gibah. Ya, bukan manajemen gibah ya. Bukan Pak. Manajemen waktu. Ya, jadi waktu ini kita isi ya dengan hal-hal yang bagus-bagus itu gitu. Betul. Jadi kalau selama ini kita ngisi dengan hal yang negatif yang tadi saya bilang ya, contoh tadi, ya segera rubah. Kenapa kalau kita isi dengan hal yang negatif, percayalah bahwa nanti juga hasilnya akan negatif untuk kita. Akan negatif. Pasti akan negatif. Pasti akan negatif. Ya apapun ya. Jatuhin orang, ngejelekin orang atau apa, suatu saat kita pasti akan dijelekin sama orang. Pasti Di waktu yang berbeda ya. Waktu yang berbeda, bukan saat itu yang juga. Kedepannya, ya bisa juga saat itu juga. Tapi waktu kedepannya bisa jadi kita akan diperlakukan dengan hal yang sama yang kita kerjakannya. Ya, jadi hati-hati, maksudnya ya benar-benar kita tahu diri bahwa kita itu harus mengisinya itu dengan hal-hal yang berharga. Karena waktu sangat berharga. Jadi isinya harus yang berharga, gitu Pak Novel. Siap. Contohnya kayak Mas tadi kan. Ya, Mas batangan tadi. Andai saya punya Mas batangan Pak Novel, saya akan tutup rapat-rapat. Kalau seandainya dimaling pun perlu ekstra keras untuk membongkar batangan Mas saya. Iya, makanya segitunya lah Mas Nopri menjaga sesuatu yang berharga kan. Betul. Otomatis Mas Nopri nggak mau kehilangan itu kan. Betul. Mas Nopri harus naruh di tempat yang aman, simpan di tempat yang aman, bahkan tidak boleh ada orang yang tahu. Bahkan kalaupun mau tahu kata sandinya ya, nomor sandinya atau passwordnya gitu ya, mungkin orang-orang tertentu gitu kan. Ya sama, waktu pun juga begitu. Betul. Hargailah waktu, maka kita akan dihargai oleh waktu. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Novel, luar biasa inspiratif. Jadi yang berharga di dunia ini, di kehidupan ini adalah waktu. Makanya kita nggak pernah ketinggalan di masalah jam tangan. Harus melihat waktu kita, jangan membuang sia-sia. Ya saya bukan ahli agama ya, cuman kan kita sendiri kan tahu kalau di di kitab suci kan ada wal asri. Ya, wal asri. Sip. Itu jelas itu dikatakannya. Sudah jelas dikatakan. Terima kasih Pak Novel. Ya, teman-teman, itu inspirasi dari Pak Novel bahwa memang yang berharga di dunia ini adalah waktu, dan yang bernilai dalam kehidupan itu adalah waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu. Terima kasih, salam sukses berjamaah.